Halo, ketemu lagi dengan saya, Wawang dari Market Woodworking. Project kali ini yang mau saya buat adalah meja makan dengan bahan kayu pinus untuk kakinya, dan untuk top table-nya saya menggunakan FCL Rubberwood. Kebetulan kemarin pas lagi jalan saya nemu bahan, ya bahannya ini. Ini saya ada 2 piece. Nanti akan digabung jadi satu untuk jadi satu top table. Ini dimensinya 45 kali 140 dengan ketebalan 3,6 cm. Table yang kita mau bikin ukurannya 85 kali 135 dengan ketinggian standar ya 75-76 cm. Nah, di sini nanti kita akan pakai teknik untuk jointingnya menggunakan teknik yang disebut castle joint. Nah, bentuknya seperti apa nanti dalam praktiknya akan kita perlihatkan cara pembuatannya, cara pengerjaannya. Jadi pastikan untuk teman-teman untuk terus mengikuti video ini sampai selesai, dan saya harap nanti teman-teman bisa kembangkan dengan cara yang lain, dengan bentuk yang lain, dengan dimensi yang lain. Jadi di sini hanya untuk basicnya saja. Jadi itu aja. Kita langsung mulai aja, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan untuk konten-konten berikutnya, karena masih banyak yang nanti bisa kita share. Jadi jangan lupa juga untuk selalu komen dan kritik buat kita, apalagi untuk men-share video ini. Jadi kita langsung aja kita mulai untuk pembuatannya. Jadi teman-teman pastikan untuk selalu ikutin. Oke, ayo. Oke, untuk langkah pertama kita siapkan kaki 4 buah ya, bentuknya seperti ini. Dimensinya diameternya 6 kali 6 dengan panjang 70, tinggi 71 cm. Nah, ini sekarang langkah pertama kita akan membuat groove untuk jointing castle joint ya. Jadi nanti kita groove seperti ini. Nah, ini nanti yang kita buang, ini juga kita buang. Nah, sekarang kita mau lakukan itu untuk kedalamannya 6,5 juga, karena ini nanti ada tulang yang ke sana dan ke sini, makanya kita bikin groove. Nah, bikin groove-nya seperti apa? Silahkan disaksikan. Oke, kita kan mau membuat groove ini ya, bentuknya silang seperti ini, makanya. Nah, sekarang kita ukur dulu yang kita mau joinkan tuh ini 6,5 cm, berarti kita harus bikin garis 6,5 cm. Jadi kita garis nih, muter. Ini adalah untuk patokan kedalaman nanti kita groove ini ya, membuang bagian ini. Cuman yang jadi masalah adalah blade yang saya milikin tidak sampai sedalam ini. Ini hanya ketinggian kurang lebih 4 cm nanti, karena saya ada jig crosscut. Nah, untuk ini paling hanya sampai segini. Nah, kekurangannya nanti kita manual dengan menggunakan gergaji tangan, jadi nggak bisa full. Jadi sekarang kita buang dulu sedapatnya, baru kita lanjutkan dengan gergaji manual. Oke, sekarang kita proses pembuatan groove-nya ini. Oke, jadi nanti posisi membuat groove-nya ini seperti ini teman. Kita buat titik, nah dari sini ke fence 19 cm, 19 mili. Nanti kita tinggal putar aja semuanya, jadi nanti akan hasilnya sama. Nah, sekarang kita ukur dulu dari blade ke fence-nya sekitar 19 mili, karena hasil dari pembuangan 19 mili kiri kanan ini akan membuat lubang 2,5 cm, karena tebal si papan yang mau masuk ke sini itu 2,5 cm. Ya, yuk kita buat itunya. Nah, ini kan masih kurang nih. Sekarang kita buang menggunakan gergaji manual. Nah, setelah itu kita buang dengan pahat. Oke, yuk kita lakukan.
Nah, setelah selesai kita membuat grup ini, kita akan melakukan ini ya. Kita akan membuang bagian dari ini ke atas. Semakin ke sini semakin mengecil dua sisi, antara sisi ini dengan sini. Jadi ini lebar 6,5, kita ambil dari sini 4 cm. Sama, sini 4 cm. Nah, untuk pemotongannya saya udah bikin jig seperti ini. Jadi kita tinggal taruh aja di sini nanti, teman-teman. Nah, kita taruh seperti ini. Nah, oke, ini nanti tinggal kita taruh di sini dan kita dorong. Dan seperti halnya tadi, blade saya terlalu pendek, jadi tidak bisa semua terpotong dan tidak mungkin melakukan bolak-balik karena jig ini hanya untuk satu sisi, maka nanti sisanya kita potong manual seperti tadi kita membuat bagian ini. Jadi langsung aja kita potong ya. Nah, oke, ini untuk jointing udah selesai. Jadi seperti ini, castle joint ya, bentuknya seperti ini. Kelebihannya dia meskipun tanpa paku atau skru cukup kuat, hanya mengandalkan lem karena mereka saling terkait. Nah, proses selanjutnya kita akan membuat rangka untuk dudukan si tabletop karena nanti tabletopnya itu akan sedikit mengambang dari sini, jadi tidak menempel langsung ke sini karena nanti kita akan pakai menampang lagi di sini agak rise atau nongol 4 cm dari ini dan posisinya di sini sekeliling ini, baru nanti si tabletop ada di atas. Oke, nanti prosesnya gimana yuk kita lanjutin aja untuk proses berikutnya.
Oke, untuk pembuatan rangka dudukan untuk turntable seperti ini udah siap, semuanya udah selesai dan udah cukup kuat. Step berikutnya kita akan melakukan laminasi untuk turntable-nya. Bahannya ini kebetulan kita dapat bahan yang nggak terlalu lebar, sementara kebutuhannya agak lebar, ini 85, sementara ini 45, jadi ada 2 piece yang kita laminasi. Jadi sekarang kita proses untuk melaminasi 2 piece ini dengan cara nanti kita pasangin domino dowel, tapi kita pakai alatnya itu router. Ya, kita mortis dulu pakai router, baru kita lakukan jointing. Nah, jointingnya gimana? Kita lanjut aja, yuk. Oke, teman-teman, untuk video ini kita akhiri dulu sampai di sini, sampai di proses laminating atau laminasi. Untuk selanjutnya, untuk proses finishing, kita lanjutkan di part 2. Jadi pastikan teman-teman untuk mengikuti video ini terus. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, ya, pencet tombolnya biar tidak ketinggalan untuk tahu gimana nanti proses finishingnya. Jadi pastikan untuk terus mengikuti channel saya. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.